Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai storyboard. Selamat menyaksikan. Nah, bahasan kita pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai storyboard. Sebelum kita masuk kepada format dan contoh pembuatan dari storyboard ini, kita akan lihat dulu bagaimana sejarah dan perkembangan storyboard, bagaimana dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan storyboard, kemudian apa itu storyboard, fungsi, tujuan, manfaat, penggunaan, dan komponen dari storyboard. Dan baru terakhir kita masuk ke contoh pembuatan dari storyboard. Langsung saja kita lihat yang pertama, sejarah dari storyboard. Nah, storyboard ini pertama kali dikembangkan di studio Walt Disney pada tahun 1930. Perkembangan storyboard di Disney ini berawal dari revolusi buku-buku komik yang terbentuk sketsa cerita yang telah dibuat sejak tahun 1920 yang bertujuan untuk menggambarkan konsep mata pelajaran kartun animasi pendek. Nah, dalam buku The Story of Walt Disney oleh Henry Holt tahun 1956, D.N. Disney Miller menjelaskan bahwa storyboard pertama diucapkan pada tahun 1933. Storyboard pertama kali dibuat oleh seorang animator bernama Webb Smith. Ide tersebut diambilnya dari gambar adegan pada lembaran kertas yang terpisah lalu disusunnya pada papan buletin untuk membuat urutan cerita. Selanjutnya, studio Walter Lantz Production pada tahun 1935 menjadi studio kedua yang mulai mengembangkan sketsa cerita tentang storyboard. Nah, pada tahun 1936, Halman Ising dan Leon juga menerapkan konsep storyboard. Akhirnya, sejak tahun 1937 sampai 1938, hampir semua studio menggunakan storyboard sebagai pengganti sketsa cerita. Nah, inilah sejarah dari storyboard. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan storyboard ini? Yang pertama yang harus kita perhatikan di sini adalah mengidentifikasi kebutuhan pembuatan proyek, menentukan bentuk proyek yang akan dibuat, menentukan topik yang akan diangkat, membuat apa saja sasaran atau tujuan pembuatan dari produk, kemudian apa kelebihan produk tersebut, syarat khusus dari klien, berapa banyak produk yang tampil pada setiap scene, perasaan apa yang diharapkan oleh audiens, budget, dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Inilah 10 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah storyboard. Nah, berikutnya adalah setelah proses di atas terlaksana, maka kita bisa melanjutkan proses pembuatan skrip atau naskah, kemudian baru lanjut ke proses pembuatan storyboard. Nah, dalam pengumpulan data, kita dapat melakukan atau mengumpulkannya dengan melakukan wawancara, observasi, ataupun studi literatur. Nah, storyboard ini apa? Storyboard adalah sebuah sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita kepada orang lain dengan mudah. Karena kita dapat mengiring khayalan seseorang mengikuti gambar-gambar yang tersaji sehingga menghasilkan persepsi yang sama dengan ide cerita kita. Nah, salah satu tahapan penting dalam produksi sebuah film adalah pembuatan storyboard. Nah, setelah sutradara dan pengarah fotografi membahas sebuah adegan, mereka kemudian bertemu dengan artis storyboard untuk menegaskan gagasan mereka dalam gambar. Nah, disitulah terbentuknya rancangan-rancangan syuting dan apabila dirasa ada yang kurang pas, nantinya dapat dilakukan revisi.
Nah, jadi storyboard ini adalah sebuah sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Nah, dengan adanya storyboard ini tentu akan memberikan kemudahan ya kepada seseorang untuk menyampaikan ide ataupun gagasan. Nah, secara umum fungsi dari storyboard ini adalah sebagai media konsep dan ungkapan yang kreatif dalam penyampaian ide dan gagasan. Nah, selain itu, storyboard juga berfungsi dalam pembuatan sebuah film ya untuk menggambarkan alur cerita menurut garis besarnya saja dari awal, tengah, dan akhir. Nah, yang kedua bisa berfungsi sebagai pembuat perencanaan di suatu film. Kemudian dengan keseluruhan ya secara keseluruhan bisa membuat mudah dalam pembuatan dan pemahaman alur film. Nah, sekarang ini storyboard juga bermanfaat dalam pembuatan sebuah game seperti membuat sketsa alur game tersebut dari awal sampai dengan selesai. Nah, berikutnya kita akan lihat tujuan dari storyboard. Nah, tentu sebuah storyboard memiliki tujuan tertentu. Di antara tujuan tersebut adalah yang pertama sebagai alat untuk memandu beberapa orang yang terlibat dalam produksi film atau video pendek, seperti sutradara, aktor atau aktris, kameramen, bagian lighting, dan lain sebagainya. Tujuan yang kedua adalah membantu seorang pembuat film dalam memvisualisasikan ide atau gagasan yang ia miliki. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk menyampaikan atau menceritakan ide film kepada orang lain. Yang keempat, bisa menjelaskan alur kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Dan yang terakhir adalah membantu pembuat cerita dalam penentuan timing yang tepat. Pembuat cerita jadi bisa membayangkan bagaimana frame yang akan terbentuk, bagaimana sudut pandang kamera, serta bagaimana kesinambungan antara elemen-elemen yang ada pada suatu frame. Nah, dimana kalau dalam pembuatan film ini tentunya kita akan melibatkan ya beberapa orang penting di dalamnya, termasuk sutradara, kameramen, bagian lighting, aktor, dan aktris. Tentu untuk memudahkan penyampaian ide dan gagasan kita butuh ya storyboard ini. Nah, berikutnya kita lihat apa manfaat dari storyboard ini. Yang pertama, manfaatnya adalah mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan suatu film, baik itu film pendek ataupun film animasi, video pendek, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua bisa dipakai untuk mempermudah orang lain dalam memahami jalan cerita. Kemudian yang ketiga bisa dipakai untuk mengingatkan animator tentang alur yang terdapat dalam suatu cerita. Kemudian yang keempat, menunjukkan segi artistik dari suatu film atau video pendek. Dan yang terakhir, storyboard bermanfaat untuk memperlihatkan tata letak visual dari sebuah adegan. Misalnya bagaimana tata letak adegan utama dari sudut pandang lensa kamera. Nah, itulah manfaat dari storyboard yang bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya adalah siapa sajakah pengguna dari storyboard ini? Ya, yang pertama, penggunaan storyboard ini bisa diterapkan dalam film, ya, di mana pada sebuah storyboard film pada dasarnya besar komik dari film itu atau beberapa bagian dari film yang diproduksi terlebih dahulu untuk membantu direktur film, sinemator, dan televisi komersial periklanan klien memvisualisasikan adegan dan menemukan masalah potensial sebelum mereka terjadi. Nah, seringkali storyboard termasuk panah atau instruksi yang menunjukkan gerakan. Dalam menciptakan sebuah film dengan tingkat kesetiaan untuk naskah, storyboard menyediakan tata letak visual dari peristiwa yang harus dilihat melalui lensa kamera. Nah, sehingga dengan storyboard ini rincian yang paling teknis yang terlibat dalam kerajinan film atau proyek media interaktif dapat digambarkan secara efisien baik dalam gambar maupun teks tambahan. Nah, kemudian penggunaan storyboard adalah pada animasi. Nah, dalam animasi dan efek khusus bekerja, ya, tahap storyboard mungkin akan diikuti oleh disederhanakan oleh para mock-up yang disebut animatik untuk memberikan ide yang lebih baik tentang bagaimana adegan itu dapat terlihat
dan merasakan gerak-gerik terhadap waktu yang telah ditentukan. Nah, secara sederhana, sebuah animatik adalah serangkaian gambar diam bersama-sama diedit dan ditampilkan secara berurutan. Nah, lebih umum, sebuah kasar dari dialog atau jalur suara kasar ditambahkan ke urutan gambar diam. Nah, biasanya diambil dari storyboard untuk menguji apakah suara dan gambar bisa bekerja secara efektif dan bersama-sama. Nah, seringkali storyboard animasi dengan membesarkan sederhana dan menstimulasikan gerakan kamera, ya, sehingga hasil yang ditampilkan bisa sinkron antara suara dan gambar. Nah, berikutnya penggunaan storyboard adalah pada fotomatik, di mana fotomatik ya adalah serangkaian foto-foto diedit secara bersama, kemudian disajikan pada layar secara berurutan. Nah, biasanya suara over, soundtrack ya dan efek suara ditambahkan pada bagian tertentu untuk membuat presentasi yang menunjukkan bagaimana sebuah film bisa ya menembak dan dipotong bersama-sama. Semakin digunakan oleh pengiklan dan biro iklan untuk penelitian efektivitas storyboard yang diusulkan mereka ya sebelum melakukan pull up iklan televisi. Nah, inilah pengguna storyboard pada fotomatik. Awalnya foto-foto yang diambil menggunakan film negatif warna, kemudian dilakukan seleksi ya dan dicetak sehingga nanti bisa ditempatkan pada mimbar dan direkam ke video menggunakan standar kamera video. Setiap bergerak ya tentunya akan memberikan adegan yang mudah diedit nantinya, dan dengan menggunakan storyboard ini alur-alur dari cerita foto tersebut bisa dengan mudah ditangkap dan dikembangkan. Kemudian penggunaan storyboard berikutnya adalah pada buku-buku komik. Nah, di mana beberapa penulis telah menggunakan jenis gambar storyboard untuk scripting dari buku komik mereka, sering menunjukkan pementasan tokoh, latar belakang, penempatan balon dengan instruksi untuk seniman yang diperlukan, ya sering digunakan storyboard ini sehingga ya jelas tujuan atau arah cerita dari komik yang mereka gambarkan. Nah, berikutnya di dalam bidang bisnis, storyboard juga digunakan oleh industri untuk perencanaan kampanye iklan, ya atau perencanaan presentasi bisnis, ya sehingga bisa membantu klien dengan mudah memahami gagasan atau ide yang akan mereka kembangkan. Nah, berikutnya kita akan melihat komponen storyboard, ya di mana pada umumnya penulisan storyboard dan storyline sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain, ya. Nah, komponen-komponen yang terdapat di dalam storyboard diantaranya adalah yang pertama adanya bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa, kemudian bentuk alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa, kemudian bentuk dramatisasi yaitu adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Nah, jadi di dalam storyboard ini kita butuh 3 komponen ini. Yang pertama ada adegan, alur cerita, dan dramatisasi, yaitu tentang adegan karakter tertentu. Nah, berikutnya kita lihat contoh dari storyboard ini. Ya, sebelum kita lihat ke contoh, nah ada format storyboard. Sebenarnya format storyboard ini juga tidak baku ya. Yang penting komponen-komponen dan maksud dari penyampaian ide dan gagasan tersebut bisa disampaikan dan pembaca bisa memahami ya maksud dari ide dan gagasan yang akan disampaikan. Nah, berikut adalah format dari storyboard. Yang pertama, pada bagian atas ini kita akan membuat project. Nah, project di sini adalah apa judul dari multimedia ya. Kalau di sini kita akan menggambar atau merencanakan sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di sini kita akan membuat apa judul media yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini isinya adalah modul. Nah, modul ini adalah modul apa yang akan kita buat. Misalnya di sini modul intro atau modul menu
misalnya, atau bisa juga modul materi. Nah, tentunya scene yang dibutuhkan di sini banyak untuk satu modul tersebut. Misalnya di sini modul materi, ya, scene-nya 1 of berapa jumlahnya. Misalnya jumlahnya ada 10, dari materi tersebut kita buat 1 of 10. Kalau misalnya 2 dari 2, ya, berikutnya 2 of 10, 3 of 10, ya, berarti untuk modul materi kita butuh 10 lembar kertas untuk membuat storyboardnya sampai nanti dengan 10 of 10. Nah, jika udah selesai baru lanjut ke modul berikutnya, misalnya evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini misalnya kita butuh berapa buah storyboard, misalnya butuh 5. Kita buat di sini scene 1 of 5, 2 of 5, 3 of 5 sampai 5 of 5 untuk modul di sini modul evaluasi. Nah, berikutnya adalah scene size. Nah, scene size ini di sini kita akan membuat ukuran dari layar yang akan kita buat. Misalnya 600 kali 800 pixel. Nah, 800 kali 600 pixel kita tulis di sini. Oke. Nah, berikutnya adalah date, ya, waktu tanggal pembuatannya. Kemudian di sini adalah repeat by, siapa yang membuat. Misalnya ada 2 orang, ya, nama 1 dan nama 2. Oke, berikutnya adalah di sini adalah scene description. Pada bagian scene description ini, di sini kita gambarkan secara kasar saja dengan pensil atau dengan pena, ya, gambar yang akan kita rancang, ya, kita tulis di sini gambarnya. Nah, kemudian gambar yang di samping ini kita deskripsikan gambarnya. Misalnya di sini ada gambar bola, ya, atau ada gambar kupu-kupu terbang. Nah, kemudian diikuti dengan bunyi air, kemudian, ya, terserah kita ya mau buat seperti apa, dan gambar ini, ya, kita jelaskan maksudnya di sini. Nah, berikutnya adalah untuk color, ya, kita akan tentukan di sini untuk background apa warna yang akan kita gunakan. Warna background dari kertas atau dari layar yang akan tampil nantinya. Kemudian warna teks, ya, misalnya teksnya warna biru, ya, atau warna hitam, dan elemen-elemennya apa saja nanti, ya, akan harus kita tuliskan. Misalnya untuk judul ini elemennya apa, ya. Nah, nanti akan kita lihat lebih jauh ke contoh. Kemudian teks atribut. Nah, teks atribut ini misalnya title-nya apa, ya, artinya di sini judul dari teks yang akan kita gunakan. Misalnya seperti di sini, ya, ada Time New Roman, ada Arial, kemudian ada Arjulian, ada Garamond, ya. Ini di sini kita buatnya pada teks atribut. Kemudian berapa ukurannya, ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ukurannya ada 8 sampai dengan ukuran yang paling besar, ya. Nah, jadi di sini kita tinggal buat berapa size yang akan kita gunakan. Kemudian tipenya apa? Nah, untuk tipe ini adalah ini bold, ya, italic ataupun underline. Nah, kita bisa tulis di sini. Nah, berikutnya adalah animation, ya. Animasi apa yang akan kita tambahkan di sini? Nah, misalnya tulisan kata multimedia itu hilang timbul, atau dengan menggunakan teknik masking, ya, kita buat tulisannya. Nah, di sini kita jelaskan. Kemudian audio, ya, misalnya kita mau menambahkan musik atau suara. Misalnya ada lagu Assalamualaikum dari Opik. Nah, kita tuliskan di sini Assalamualaikum .mp3 by Opik, misalnya seperti itu. Dan kemudian jika ada video, ya, kita menambahkan video, kita tambahkan di sini. Jika tidak ada, kita bisa strip atau kosongkan. Dan yang terakhir adalah narration. Isi narration ini adalah isi keseluruhan dari scene ini. Nah, misalnya kita jelaskan dari awal. Misalnya ketika pertama kali muncul adalah, ya, tulisan Assalamualaikum diiringi dengan lagu atau musik dari Opik, yaitu Assalamualaikum.mp3. Kemudian tulisannya hilang, kemudian muncul judul dari presentasi yang akan disampaikan, ya, dengan menggunakan teknik masking, misalnya seperti itu, ya. Dan setelah itu baru muncul sebuah tombol next yang akan masuk kepada menu utama dari
file yang akan kita buat atau dari multimedia yang kita rancang. Nah, seperti itu. Ini untuk misalnya modul intro 1 of 1. Kemudian lanjut ke modul intro 1 of. Nah, 1 of, misalnya kalau 2 ya, 1 of 2, kemudian berikutnya 2 of 2. Jadi yang di sini adalah berapa jumlah terakhir dari modul ini. Nah, misalnya tadi 1 of 2, kemudian 2 of 2 ya. Nah, setelah muncul tombol klik tombol yang bisa kita klik untuk menuju ke menu utama ya. Nah, satu persatu tulisan tersebut hilang ya, naik ke atas ya. Kemudian hilang, dan yang satu lagi misalnya warnanya samar hingga hilang saja ya. Nah, seperti itu. Kemudian baru nanti masuk ke menu ya. Nah, kalau sudah selesai di intro, kita masuk ke halaman berikutnya. Storyboard berikutnya adalah ya, di sini judulnya tetap, kemudian nama modulnya adalah modul menu. Nah, jumlah menunya ada berapa? Misalnya cuma ada 1, kita buat 1 of 1. Kalau ada 2, 1 of 2, 2 of 2 nantinya. Kemudian ukurannya sama ya, 800 kali 600. Dan kapan kita buat, tanggalnya, dan repeat by siapa yang membuat, nama orang yang buatnya. Dan kemudian sama, ini kita tulis ya, ini kita gambarkan rancangannya seperti apa, dan ini adalah penjelasan dari gambar. Ini storyboard ini merupakan bentuk kasar atau masih baru tahap imajinasi ya, rancangan-rancangan kasar. Jadi silakan teman-teman ya berkreasi atau menggambar, nggak apa-apa tulisannya atau gambarnya tidak bagus ya, kurang apa, tetapi di sini kita adalah visualisasikan ya, kita gambarkan dulu baru nanti kita lanjut ke membuatnya. Dan kita bisa pahami bahwa ya hasil storyboard ini nantinya tidak akan sama dengan hasil yang sebenarnya, itu tidak masalah ya, tetapi di sini dengan storyboard ini kita akan memberikan gambaran ya, alur cerita ya, sehingga menjadi lebih terarah ya dalam kita merancang atau membuat sebuah multimedia pembelajaran. Jadi dengan menggunakan storyboard ini tentu kita akan semakin terarah ya, dan kita semakin jelas kemana akan kita arahkan, mulai dari intro sampai dengan nanti outro ya, keluar bagaimana, evaluasinya bagaimana kita rancang ya, materinya bagaimana kita membuatnya, apakah nanti kita akan membuat SK, KD untuk sebuah mata pelajaran. Nah, disinilah pentingnya storyboard ini ya. Kemudian kita bisa visualisasikan ya, dan mengimajinasikan kira-kira gambar apa yang kita butuhkan, video apa yang kita butuhkan ya. Dengan adanya gambaran seperti ini akan memudahkan kita untuk mengumpulkan data ya, mencari video ataupun mendownload gambar yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi untuk konsep dari format storyboard ya, ini tidak baku ya, bisa ditambah atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi secara umum ini bisa kita gunakan ya. Inilah format dari storyboard yang bisa kita gunakan untuk mendesain atau merancang sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Nah, berikutnya ini contohnya ya, ini contohnya sudah ada. Nah, misalnya ini project konsep dasar, gaya dan macam-macam gaya. Nah, modulnya intro. Nah, intro ini ada 2 ya, 1 of 2, kemudian 800 kali 600. Nah, dibuat tanggal sekian dan pembuatnya siapa ya. Kemudian screen description-nya, ini adalah gambarannya. Nah, kebetulan ini gambarnya sudah ada, kita tinggal masukkan. Tetapi untuk di awal kita harus membuatnya dengan pena dulu ya, dengan kertas, alat tulis dulu ya. Dan di sini kita jelaskan, dilatari dengan background berwarna hitam dan memiliki tekstur petak-petak, muncul tulisan welcome. Nah, pada posisi tengah sebagai ungkapan selamat datang dan salam pembuka. Selanjutnya diiringi dengan kotak-kotak persegi. Nah, ini kita jelaskan maksud dari gambar ini. Kemudian untuk warna, backgroundnya kita beri warna hitam dan tulisannya warna biru.
elemennya di sini adalah ada kotak persegi dengan warna bingkai biru dan tengahnya berwarna hitam. Nah, jika ada banyak elemen yang masuk di sini ya, kita bisa tambahkan. Misalnya ada lingkaran berwarna putih, kemudian dengan bisa berubah ya dengan teknik shape, berubah menjadi persegi, berubah menjadi warna putih misalnya ya. Teks atributnya menggunakan title atau jenis tulisan Lucida Sans Unicode, ukurannya 30 pt, tipenya adalah bold ya. Kemudian animasinya di sini adalah tulisan welcome, awalnya muncul terbalik kemudian berputar sehingga membentuk kata yang utuh sehingga dapat dibaca dengan jelas. Selain itu, background yang awalnya hanya berwarna hitam polos, simbol garis vertikal dan horizontal sehingga membentuk kotak-kotak kecil. Selanjutnya muncul persegi berbagai ukuran dan berbagai bentuk pada posisi-posisi tertentu yang berputar mengelilingi tulisan welcome. Nah, audionya adalah Assalamualaikum dari Opik.mp3. Videonya tidak ada untuk yang intro pertama ini. Kemudian narasinya, ya narasi ini adalah seperti dijelaskan tadi, cerita keseluruhan, di mana di sebuah layar dengan warna background hitam berukuran 800 x 600 pixel, muncullah tulisan welcome yang awalnya muncul dengan posisi terbalik, kemudian berformasi sehingga tulisan tersebut muncul tepat di tengah background. Background yang awalnya polos berubah menjadi bertekstur vertikal dan horizontal sehingga membentuk kotak-kotak kecil, diiringi dengan kotak-kotak persegi dengan warna pinggiran biru yang muncul secara perlahan dengan berbagai ukuran. Nah, di sini kita jelaskan di narration ini secara detail sehingga pembaca ya memahami gagasan atau ide yang akan kita tuangkan. Nah, ini masih modul intro ya. Jadi tadi kita buat intronya ada 2 scene. Jadi tadi 1 of 2, sekarang 2 of 2. Ukurannya tetap, tanggal dan pembuatnya kita sesuaikan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, description ini adalah deskripsi dari gambar yang ada pada gambar di sebelah kiri. Nah, dengan dominasi warna background biru, pada bagian atas terdapat lambang fisika yang bertuliskan fisika. Nah, serta juga terdapat judul dari multimedia pembelajaran ini, yaitu bertuliskan konsep dasar gaya dan macam-macam gaya. Di tengah-tengah latar terdapat lingkaran lonjong atau oval. Dalam oval tersebut terdapat globe yang bertulisan teks multimedia pembelajaran berbasis makromedia. Selain itu juga terdapat karbin ya, yang di atasnya terdapat bola, di puncak globe terdapat tombol next ya yang akan menuju ke halaman berikutnya. Nah, ini bisa kita jelaskan di sini ya, warnanya apa ya, kolaborasi warna biru, teksnya warna putih, elemennya tombol next berwarna kuning dan putih, karbin dan biru berwarna karbin dan bola berwarna biru tua agak transparan. Kemudian berikutnya adalah teks atribut ya, detailnya adalah brush script MT, ukurannya 45, nah tipenya adalah bold dan italic. Animasi yang ada di sini ya adalah bola berputar atau bergelinding mengitari pinggiran karbin. Audionya masih menggunakan Assalamualaikum dari Opik, dan narasinya ya adalah setelah modul intro pertama dijalankan yaitu ucapan welcome, maka layar intro yang kedua ini langsung tampil. Judul akan muncul dari ukuran yang kecil menjadi ukuran besar. Bola yang terdapat pada karbin akan berputar mengitari sisi karbin. Nah, jadi kita jelaskan secara keseluruhan maksud dari scene kedua dari layar intro ini. Nah, jika sudah intro, kita lanjut ke menu ya. Ini kita ganti modulnya menu dan scene-nya 1 of 1. Nah, di menu ini kita bisa ceritakan dan jelaskan ya, gambarnya seperti ini kira-kira. Ya, bingkai dirancang dengan konsep masking mask dengan perpaduan warna biru tua dan silver. Pada posisi atas ya, kiri terdapat teks berjudul konsep dasar. Nah, ini kita jelaskan di sini ya, seakan-akan bergerak, sedangkan pada posisi kiri di atas terdapat lambang fisika dan bertuliskan menu utama. Di tengah layar tabung ya terdapat 4 buah dengan ukuran yang bertingkat. Nah, di dalam tabung tersebut tertulis ya tulisan ya sesuai dengan materi atau menu-menu yang
dibutuhkan. Nah, berikutnya adalah colornya adalah berwarna biru tua, teksnya hitam dan biru tua, elemennya bisa kita jelaskan satu-satu di sini. Lambang Stein berwarna hijau ya, tabung berwarna transparan, bingkai berwarna biru. Nah, ini kita bisa jelaskan di sini satu persatu. Kemudian masuk ke teks atribut ya, detailnya time Roman, size-nya ada 18 dan ada 25, kemudian tipenya bold. Animasi yang terdapat pada menu utama ini ya adalah ada masking mask pada bingkai yang memadukan warna biru tua dan silver. Apabila kursor diletakkan pada tabung, maka tabung akan turun. Jam dan tanggal yang akan terus bergerak sesuai dengan jam yang ditunjukkan pada laptop atau PC, di mana file .svf ini dijalankan. Dan gelombang yang terdapat di belakang efek pada teks, sehingga teks seolah-olah berjalan maju. Nah, ini adalah animasi yang terdapat pada scene dari menu ini, modul menu ya. Kemudian audionya di sini kita menggunakan Spanish Night ya dari Kenichi.mp3. Kemudian baru di narration ini kita jelaskan secara keseluruhan ya maksud dari modul menu ini dari awal ya sampai akhir, dimana saat memasuki menu utama ini kita disuguhkan dengan 4 buah tabung dengan ukuran yang berbeda. Nah, ini bisa teman-teman rancang dan karang ya sesuai dengan ide dan gagasan yang dimiliki. Nah, jika sudah masuk ke author ya, kemudian ke pendahuluan, pendahuluannya ini ada 1 of 1 karena cuma 1 ya. Kemudian masuk ke quiz. Di quiz ini ada 1 of 1, 1 of 2 ya, kita sesuaikan dengan layar kita ya. Kemudian ada materi, ada pilihan materi dulu. Kemudian ada materi, untuk materi ini ada 6 ya, 1 of 6. Ini kita jelaskan di sini, kita gambarkan materi kita seperti apa. Kemudian berikutnya 2 of 6. Lanjut 3 of 6 tentang ini ya. 4 of 6. Di sini kita gambarkan. Dan ini 5 of 6. Kita masukkan gambar di sini, video ya. Nah, di sini kita jangan lupa kita tambahkan di sini audionya apa, animasinya di sini apa ya. Dan berikut ini 6 of 6 ya. Di sini kita jelaskan, kita gambarkan semua. Nah, jadi inilah materi kita mengenai storyboard ya. Jadi silakan dikembangkan, dikreasikan ya, dituangkan idenya terlebih dahulu di dalam sebuah storyboard dan kemudian baru kita rancang ya dengan menggunakan aplikasi pembuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, diharapkan dengan pembuatan storyboard ini kita menjadi lebih mudah dan lebih terarah untuk mendesain dan berkreasi pada aplikasi Adobe Flash ya yang kita gunakan, sehingga kita menjadi lebih terorganisir ya dan dapat mengerjakannya dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan di sini ya, bahwa tidak masalah hasil akhir dan hasil awal dan perencanaan awal itu tidak sama ya, karena di sini memang kita akan terus berkembang dan terus berinovasi tentunya ya. Misalnya kita rencanakan seperti ini, tapi dalam pembuatannya oh ternyata dengan warna ini hasilnya lebih bagus ya. Dan ada perbedaan-perbedaan, nantinya itu tidak akan jadi masalah. Nah, baik, sekian dulu materi kita hari ini. Ya, video kita mengenai storyboard. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih, happy watching, happy learning, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.